Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Masih kerja kulinya sama Brondong. Terima kasih sudah kembali di channel Doni Gondrong. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya lagi, hadir lagi, datang lagi, dan stay terus di channel Doni Gondrong. Dan saya doakan teman-teman semua rezekinya lancar, sehat selalu, dan hidupnya berkah dunia akhirat. Dan sebelum masuk ke videonya, kalau teman-teman mencari video atau channel yang membahas tentang perkuliahan, baik itu universitas, politeknik, kedinasan, non-ikatan dinas, pondok pesantren, dan lain-lainnya, sosial eksperimen tentang mahasiswa, jangan ragu untuk klik tombol subscribe di bawah yang warna merah dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena channel Doni Fatwa ini membahas itu semua, dunia pendidikan, perkuliahan, pondok pesantren, kedinasan, non-ikatan dinas, dan lain-lainnya. Oke? Dan di video kali ini aku ditemani bersama Taruna dari Politeknik Penerbangan Surabaya, atau yang biasa kita kenal dengan Poltekbang Surabaya. Nah, nanti Mas Taruna yang satu ini yang di samping kiri atau kiri saya, nah, akan memperkenalkan diri dan kita akan menanyakan beberapa informasi yang nanti akan disampaikan oleh Mas yang ganteng ini mungkin ya. Oke? Boleh memperkenalkan dulu Mas kepada viewer Doni Gondrong. Baik, terima kasih Mas Doni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pertama-tama sebelum saya memperkenalkan diri, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Doni yang telah memberikan saya wadah serta kesempatan untuk sharing serta memberikan beberapa wawasan dan pengetahuan tentang kampus kedinasan Mas ya, khususnya di Politeknik Penerbangan Surabaya. Baik, selanjutnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Taruna Roy Pratama Suwanto dari instansi Politeknik Penerbangan Surabaya. Semester 4, saya dari jurusan Diploma 3 Teknik Pesawat Udara. Baik, untuk lebih lanjutnya nanti kita kenal sambil berjalannya saja. Oke, siap. Asal mana Mas Roy? Siap, saya asal dari Surabaya. Surabaya. Daerah? Daerah Kampus Ciuner. Buat teman-teman yang rumahnya deket daerah Kampus Ciuner ataupun Mulyorejo, Tambak Sari, kalau mau kita berdiskusi nanti kita bisa calling-calling. DM ke IG mungkin ya. Boleh. Nanti saya sertakan IG-nya Mas Roy di bawah ini, dan jangan lupa di-follow ya teman-teman untuk berdiskusi lebih lanjut. Oke. Nah, mungkin ini masuk ke segmen ini Mas ya. Ponari itu saya jelaskan dulu ke Mas Roy. Ponari itu podcast nanya-nanya taruna-taruni. Nah, itu segmen baru sih yang ada di channel Doni Fatwa ini. Dan nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Mas Roy, dan mungkin Mas Roy bisa menjawab dengan pengalaman pribadi gitu, fakta dan datanya dulu seperti apa. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama, kenapa sih milih Poltekbang? Mungkin lebih ke arah pengalaman gitu. Kenapa kok bisa Mas Roy sampai ke Poltekbang sehingga menjadi taruna sampai sekarang? Siap, terima kasih. Izin menjawab. Jadi ketika saya di SMK, kebetulan saya di SMK Penerbangan Juanda, saya mengikuti beberapa diklat, dan saya juga sudah diperkenalkan dari awal tentang Politeknik Penerbangan Surabaya. Saya juga pernah mengisi acara di kampus tersebut. Saya juga pernah mengikuti beberapa diklat, bahkan 2-3 diklat saya pernah berkunjung langsung di kampus tersebut. Saya juga sudah mengenal beberapa tarunanya, bagaimana seragamnya, bagaimana sikap-sikapnya. Kemudian muncul dalam diri saya, bagaimana kalau besok saya menggunakan seragam tersebut?
bagaimana besok saya bisa membanggakan orang tua saya pulang ke rumah dengan membawa seragam tersebut. Nah, mungkin itu salah satu salah satu alasan saya untuk dapat kampus di Politeknik Penerbangan Surabaya. Di samping berhubungan juga dengan kampus saya di SMK, kan juga sama-sama dari Teknik Pesawat Udara seperti itu, Mas. Oh, itu berarti yang mendorong Mas Roy buat masuk ke Poltekbang ini. Betul, nah, Mas. Kan mungkin ini saya bertanya. Kampus penerbangan kan nggak hanya di Poltekbang. Nah, itu kenapa kok milih Poltekbang? Atau dekat dengan rumah kah? Atau seperti apa? Siap, untuk salah satunya betul Mas Doni, karena dekat juga dengan rumah dan juga saya sudah mengetahui bagaimana dalamnya, bagaimana suasananya seperti itu. Benar. Jadi lebih mengenal dulu lah ya. Siap, betul, Mas. Makanya kan kayak di PPU Curug mungkin kenapa kok Mas Roy nggak ke PPU Curug atau ke API Banyuwangi mungkin? Siap. Ketika saat itu masih belum ada pikiran sih, Mas. Saya juga memandang Politeknik Penerbangan Surabaya kan pernah mengadakan diklat. Diklat ini juga untuk umum. Itu salah satu, ternyata kampus ini juga peduli dengan masyarakat sekitarnya, tidak hanya untuk SMA atau SMK, tapi juga kampus tersebut memiliki kepedulian lebih terhadap masyarakat. Kalau kepada masyarakat saja pedulinya seperti itu, bagaimana dengan anaknya sendiri, kepada tarunanya sendiri? Benar, seperti siap. itu, Mas. Jadi itu alasan terkuat lah Mas Roy buat memilih Politeknik Penerbangan Surabaya. Ini cukup menarik ya. Mungkin adik-adik Mas Roy yang sekarang menonton dari SMK mana? Juanda ya? Siap, SMK Penerbangan Juanda. Nah, SMK Penerbangan Juanda, kalau misalkan lihat video ini, nanti mungkin bisa tanya-tanya ke Mas Roy sebagai kakak tingkatnya dulu gitu. Nah, itu pengalaman masuk dari Mas Roy. Terus bisa dijelaskan nggak Mas secara general gitu, profil dari Poltekbang Surabaya ini menurut kacamata Mas Roy seperti apa sih? Siap, sebelum saya menjelaskan tentang Politeknik Penerbangan Surabaya, saya mohon izin kepada para senior saya dan juga alumni Politeknik Penerbangan Surabaya. Baik, untuk profil Politeknik Penerbangan Surabaya ini merupakan salah satu instansi di mana dinaungi oleh Kementerian Perhubungan. Di instansi ini juga terdapat beberapa jurusan. Yang pertama ada Teknik Listrik Bandara, yang mana di sini mempelajari tentang kelistrikan bandar udara. Jadi lebih spesifik terhadap perusahaannya, bukan terhadap pesawat udaranya. Kemudian jurusan selanjutnya ada Teknik Navigasi Udara. Di sini mempelajari tentang navigasi udara buat teman-teman yang memiliki minat dan bakat atau skill di dunia elektronika, silahkan untuk bergabung pada jurusan tersebut. Kemudian ada Teknik Pesawat Udara, mempelajari tentang permesinan, kestrukturan dan juga kelistrikan di pesawat udaranya. Jadi buat teman-teman yang suka bongkar-bongkar mesin, apalagi SMK otomotif, teknik mesin ya. Ya, betul sekali. Silakan bergabung di Teknik Pesawat Udara. Kemudian ada Teknik Bangunan dan Landasan, atau mungkin yang orang awam lebih dengar adalah Teknik Sipil. Ya buat benar. teman-teman yang suka mendesain bangunan, silahkan bergabung di jurusan tersebut. Kemudian ada Manajemen Transportasi Udara. Nah, ini lebih mempelajari tentang operasional di perusahaan tersebut. Kemudian yang ada Komunikasi Penerbangan dan Lalu Lintas Udara. Ini dua jurusan yang memiliki skill bahasa Inggris yang bisa dikatakan lebih tinggi dibandingkan jurusan yang lain. Jadi buat teman-teman yang ahli dalam bahasa Inggris dapat diimplementasikan di jurusan tersebut. Di komunikasi apa Mas? Ada Komunikasi Penerbangan dan Lalu Lintas Udara. Oh, Lalu Lintas Udara. Itu dua jurusan yang berbeda. Siap, betul Mas. Berarti yang pertama tadi Komunikasi Udara. Komunikasi Penerbangan sama Lalu Lintas Udara. Nah, berarti jurusan yang ada di Poltekbang Surabaya ini totalnya berapa Mas? Siap, ada 7 jurusan. 7 jurusan. Nah, kalau misalkan saya memposisikan diri saya sebagai anak SMA, jurusan apa saja yang boleh masuk di Poltekbang Surabaya tadi Mas? Apakah SMA IPS, IPA, terus tadi yang Mas Roy katakan SMK Teknik Otomotif, Mesin, nah itu ada spesifikasinya nggak sih? Siap, kalau untuk jurusan tersebut sebenarnya dibagi menjadi dua jurusan, yaitu jurusan teknik dan jurusan non-teknik. Untuk jurusan teknik ini memang dikhususkan untuk SMA jurusan IPA Mas. Kalau untuk yang jurusan IPS silahkan dapat diperkenankan untuk mendaftar di jurusan non-tekniknya seperti Kalau itu. jurusan non-teknik di Poltekbang contohnya Mas? Siap, ada Manajemen Transportasi Udara, Komunikasi Penerbangan dan Lalu Lintas Udara. Oh, itu yang berarti dari SMA jurusan IPS boleh masuk ke situ. Siap, bisa Mas. Berarti ini mohon maaf sebelumnya saya tanya, kalau ke teknik pesawat udara berarti tidak boleh jurusan IPS?
Siap. Untuk di persyaratan ijazah kompetensinya masih belum bisa, Mas. Belum bisa ya, karena emang sudah tercantum lah ya di peraturan di Sepencatar mungkin ya. Nah, itu mungkin tadi teman-teman yang menanyakan biasanya nih, Kak, jurusan SMA boleh nggak masuk ke sini? Nah, ini Mas Roy sudah menjelaskan bahwa yang jurusan teknik dan non teknik tadi, kalau non tekniknya tadi yang IPS sudah jelaskan bahwa ada 3 jurusan ya Mas ya. Siap. Manajemen, terus komunikasi penerbangan dan lalu lintas udara. Itu yang buat teman-teman dari IPS. Jadi jangan salah jurusan gitu, nanti kayak blunder di awal itu jangan sampai lah. Nah, terus lebih ke gini Mas, kalau dulu mungkin Mas Roy dari SMK Juanda, nah sudah mengenal Poltek Bank Surabaya ini. Nah, berkas apa saja sih yang akan disiapkan Mas Roy dari awal Mas Roy menjadi siswa di SMK sampai menjadi taruna gitu? Berkas apa saja yang disiapkan dulu waktu pendaftaran? Siap, terima kasih Mas. Kalau untuk berkas sendiri nanti di si pencatannya juga akan disebutkan kembali Mas, berkas-berkas apa saja. Salah satunya ada KTP, kemudian ada pas foto, kemudian ada buat yang lulusan baru kelas 12 itu Mas. Biasanya kan teman-teman masih belum mendapatkan ijazah. Itu diperbolehkan untuk mengganti surat sedang menduduki kelas 12. Oh, iya seperti benar-benar. itu. Jadi yang utamanya silahkan untuk mempersiapkan pas foto Mas. Pas foto kemeja putih dengan latar merah. Jadi ketika dibutuhkan nanti teman-teman sudah benar-benar siap. Karena itu setiap tahunnya memang dibutuhkan sih Mas kalau untuk pas foto itu. Oh, pas foto. Terus untuk yang ini mohon maaf, gapiar? Gapiar itu yang 1 tahun berhenti Mas? Siap. Kalau untuk 1 tahun berhenti, 2 tahun berhenti, atau enggak teman-teman yang sebelumnya masih belum beruntung Mas ya benar, gagal itu masih bisa. Itu lebih simpel sih, karena langsung menyertakan ijazahnya saja, nggak perlu pakai surat menduduki kelas 12 dan yang lain sebagainya, nggak perlu merata-rata rapot semester 1 sampai semester 5, itu nggak perlu, langsung sesuai dengan rata-rata di ijazah tersebut Mas. Maksimal umur Mas? Kalau maksimal umur di Kementerian Perhubungan Mas ya, ini lingkupnya Kementerian Perhubungan, itu maksimal 23 tahun dengan hitungan per 1 September. Jadi buat teman-teman yang ulang tahun ke-23-nya di bulan November, nah itu masih berkesempatan Mas. Cuman kalau ulang tahunnya sebelum September sudah berumur 23 tahun, maka masih belum boleh. Masih belum boleh Mas. Belum boleh. Mungkin ada kedinasan yang lain ya dengan kebijakan menteri-menteri kementerian yang lain gitu. Kalau di Kementerian Perhubungan yang ada di Sepencatar berarti 23 tahun per 1 September ya Mas ya? Siap, betul Mas. Nah, mungkin saya jelaskan tadi, saya review. Kalau misalkan teman-teman berumur 23 tahun di ulang tahun yang November masih boleh ya Mas ya? Misalkan saya ulang tahun nih di bulan November itu saya umur 23, itu berarti sudah ini masih boleh gitu. Tapi kalau sebelum bulan September teman-teman sudah umur 23 ya itu nggak boleh. Nah ya teman-teman, jadi misalkan ada yang nanya, Kak ini maksudnya gimana? Nah itu seperti itu ya. Analoginya teman-teman boleh atau tidak untuk mendaftarkan di khususnya Poltek Bank Surabaya yang ada di bawah Kementerian Perhubungan. Nah kayak gitu ya teman-teman. Berkasnya tadi saya review lagi, pas foto, terus KTP, dan masih ada berkas-berkas yang lainnya. Kalau teman-teman masih belum keluar ijazah ya Mas, surat menduduki kelas 12 ya Mas ya. Nah terus kalau teman-teman yang gapier yang belum beruntung mencoba di tahun berikutnya atau di tahun sekarang, itu langsung pakai ijazah nggak apa-apa. Dan masih ada beberapa berkas yang teman-teman harus siapkan. Bisa lihat di Sepencatar maksudnya sepencatar.debhub.go.id itu juga bisa Mas. Bisa. Atau di IG-nya apa Mas? Di IG-nya bisa follow IG-nya juga, successpolbit_elf. Itu memang IG saya pribadi sih Mas. Saya emang memberikan wadah lah buat teman-teman untuk mencari informasi tentang kuliah khususnya di Kementerian Perhubungan. Dan juga mohon izin menambahkan terkait administrasi Mas ya, berkas maksimal 23 tahun dan juga ada minimal tinggi badan. Minimal tinggi badan untuk yang taruna catar itu 160 cm dan untuk yang catir itu 155 cm. Buat teman-teman yang merasa nekat, Jin Mas, nggak apa-apa Mas, saya ngepres 1 cm, 2 cm. Mungkin dalam proses administrasi tetap bisa masuk Mas, bisa disubmit. Cuma nanti ketika sistem gugurnya, nanti teman-teman
sulit ya. Sulit dan juga benar-benar akan digugurkan karena itu memang sifatnya mutlak. Kan juga sayang gitu semisal uang pendaftarannya terbuang sia-sia gitu. Nah, benar. Jadi teman-teman harus diperhatikan. Makanya biasanya kan emang ini taruna atau sekolah kedinasan itu pendaftarannya emang akhir ya Mas ya, kayak SBMPTN kan duluan, kalau taruna sama yang intinya kedinasan lah itu di akhir, karena teman-teman biar mempersiapkan itu semua. Kadang nih ada yang sampai dirinya, mohon maaf saya nggak menyinggung yang gapiar atau seperti apa, ada yang mempersiapkan untuk menjadi taruna bahkan dia nggak kuliah dulu di tahun yang dia lulusnya, paham nggak? Contoh, ketika saya lulus di tahun 2018 tapi saya nggak langsung kuliah, saya menyiapkan untuk menjadikan diri saya sebagai seorang taruna di tahun 2019. Itu sampai seperti itu gitu, untuk mempersiapkan itu semua. Jadi persiapkan dengan baik gitu ya, administrasi dan apapun itu, jangan sampai blunder di awal ya Mas Roy ya. Betul Mas. Nah itu kalau blunder di awal kasihan teman-teman juga, capek uang, tenaga, waktu, nah itu sangat terbuang sia-sia. Mungkin itu ya. Nah terus ini berbicara ke tahapan tes Mas. Nah, tahapan tesnya yang dulu atau misalkan yang sekarang, kalau misalkan Mas Roy tahu, apa aja sih dari benar-benar awal sampai menjadi calon taruna gitu di Poltek Bank Surabaya khususnya. Siap, terima kasih. Untuk tahapan tesnya sendiri sebenarnya ini terbagi menjadi dua kalau di Kementerian Perhubungan. Ada yang jalur ikatan dinas dan jalur non ikatan dinas. Yang pertama saya akan membahas tentang ikatan dinas dulu. Yang pertama jelas administrasi, itu tahapan awal. Mungkin untuk sekaligus biayanya Mas ya, biayanya itu sekitar 50 sampai 150 ribu tergantung dari instansinya. Benar. Kemudian tes selanjutnya ada SKD atau seleksi kompetensi dasar. Nah itu salah satu tesnya untuk CPNS Mas, karena ini ikatan dinas yang mana lulusannya nanti menjadi ASN, maka di awal terdapat tes tersebut. ASN kalau boleh tahu Mas? Aparatur sipil negara atau PNS lah teman-teman kalau misalkan belum tahu gitu. Itu untuk biayanya sekitar 50.000 Mas. Nah kemudian kalau di tahun sekarang itu SKD-nya setelah tes kemudian sistem gugur dengan beberapa ketentuan. Mungkin sekalian saya sebutkan, SKD ini terbagi menjadi 3, yaitu TWK, tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan tes kepribadian. Untuk tes wawasan kebangsaan ini untuk passing grade-nya itu 65 untuk tes wawasan kebangsaan. Kalau untuk TIU-nya itu passing grade-nya 80, dan untuk TKP yang peraturan terbaru ini nomor 921 2021 itu 156. Oh. Siap. Oke. Dari tes SKD itu Mas ya? Siap, berarti tes SKD itu ada cabang ya? Maksudnya termasuk TWK, TIU sama TKP ya Mas. Nah, itu berarti masuknya di SKD ini tadi. Siap, betul, tapi posisinya sekarang di akhir ya Mas ya? Kalau SKD tetap di awal Mas, setelah administrasi. Oh, oke. Berarti awal tadi administrasi, terus SKD, habis itu? Kemudian sebentar saya bukakan. Untuk tahapan ketiga ini dirangkap. Jadi ada 4 tes Mas. Yang pertama ada tes kesehatan, tes kesemaptaan, psikotes, dan wawancara. Oh itu dirangkap Mas? Siap, itu dirangkap. Kalau tahun sebelumnya itu dibagi menjadi 2. Semisal tes kesehatan dan semapta dulu. Kemudian sistem gugur, kemudian dilanjut tes psikotes dan wawancara. Cuman kalau yang tahun sekarang peraturan terbaru itu dirangkap langsung ke-4-nya. Setelah dilaksanakan tes ke-4-nya kemudian baru di sistem gugur seperti itu. Oh, berarti kita tes dulu 4-nya. Nah, terus sistem gugur ya Mas. Siap, misalkan apakah Mas Roy keterima atau tidak. Tapi ya udah keterima sih ya, udah dari dulu. Nah, boleh dijelaskan nggak Mas dari 4 tes tadi itu? Yang mohon izin tadi yang ke apa? Kesaptaan apa? Kesemaptaan, ya, kesehatan sama psikotes sama wawancara. Nah, itu yang Mas Roy tahu gitu. Pengalaman itu bisa di ini enggak? Misalkan tes wawancara ini seperti apa, tes kesemaptaan itu seperti apa gitu. Siap. Yang pertama mungkin saya jelaskan tes kesehatan Mas. Jadi tes kesehatan ini saya pribadi sangat menyarankan buat teman-teman sebelum melaksanakan tes kesehatan ini melaksanakan medical check up, entah itu di rumah sakit angkatan laut atau rumah sakit umum lainnya yang memang menyediakan fasilitas tersebut. Nanti dari hasil medical check up ini mulai dari bagian luar hingga dalam
kondisi teman-teman akan dicek seluruhnya mas, apa kekurangannya, apa yang memang sudah standarnya seperti itu. Jika memang terdapat kekurangan sangat disegerakan untuk memperbaiki seperti itu mas. Sehingga ketika di tes kesehatan nanti teman-teman memang benar-benar dalam kondisi yang prima dan siap memenuhi standar seperti itu mas. Oke. Itu untuk yang tes kesehatan. Untuk biayanya sendiri ini 600.000 hingga 1.820.000. Kemudian selanjutnya ada tes kesemaptaan. Nah, tes kesemaptaan ini dibagi menjadi ada tes lari, push up, sit up, dan shuttle run. Fisik lah ya. Siap, tes fisik betul sekali. Benar. Untuk larinya 12 menit, push up, sit up 1 menit, dan shuttle run 3 putaran. Untuk biayanya sendiri 50.000 hingga 350.000. Nah, bentar, saya potong mas, maaf. Nah, yang menentukan kayak 50.000 sampai 350.000 itu tergantung apanya mas gitu? Siap, itu tergantung dari lokasi tesnya mas. Jadi sebelum teman-teman melaksanakan tesnya, nanti teman-teman diperbolehkan untuk menentukan lokasi tes. Jadi ada beberapa pilihan. Nanti teman-teman silahkan memilih yang terdekat dengan domisilinya masing-masing. Kalau Mas Roy? Kalau saya kebetulan waktu itu juga tes di Politeknik Penerbangan Surabaya. Oh iya, karena Surabaya. Siap, betul sekali. Bisa di ya, Politeknik. cabang yang Mas Roy tahu selain di Poltekbang? Di Poltekpol Surabaya juga bisa gitu Mas. Kalau di luar Jawa? Kalau di luar Jawa rata-rata di setiap instansinya ada tesnya Mas. Jadi di PPI Curug juga ada, di PPI Madiun juga mengadakan tesnya seperti itu Mas. Oh, siap paham. Nah, itu tes kesemaptaan ya, tes fisik. Nah, terus yang tes wawancara? Siap. Selanjutnya ada tes wawancara. Tes wawancara ini biayanya 80.000 hingga 350.000. Dan di wawancara ini ada beberapa ini sih Mas, ada beberapa poin-poin yang perlu kita pelajari, perlu kita persiapkan. Salah satunya teman-teman silahkan dari sekarang belajar tentang PBB, kemudian bagaimana cara menjawab, bagaimana sikap duduk, kemudian salam dan yang lain sebagainya. Di IG saya yang Sukses Polbit itu juga pernah saya membuat Q&A, silakan nanti teman-teman langsung membuka saja Mas. Nah, Sukses Polbit _elf ya. Nanti saya cantumkan, follow ya teman-teman juga. Nah, makanya bisa follow Sukses Polbit itu IG pribadinya Mas Roy. Di situ banyak sekali informasi yang disampaikan Mas Roy terkait informasi Polbit dari Poltekbang. Nah, bisa juga follow IG saya atau follow IG Mas Roy, nanti kita sama-sama membantu rekan-rekan di sini. Niatnya kan kita saling bertukar informasi supaya teman-teman nggak salah informasi dari pengalaman langsung tarunanya sendiri gitu. Mungkin lebih ke pengalaman pribadi ya Mas Roy ya. Udah menjadi taruna gitu. Nggak mungkin kan Mas Roy ngomong kayak ya kalian harus kayak gini. Nah, kecuali kalau Mas Roy gagal, tapi Mas Roy udah seragam ya. Lihat ya teman-teman, udah berseragam berarti Mas Roy sudah melaksanakan tahapan tesnya dari awal sampai menjadi taruna sekarang gitu. Nah, mungkin lanjut ke tes itu deh Mas, wawancara. Terus yang terakhir ada psikotes. Nah, kalau untuk psikotes ini sebenarnya umum sih Mas. Untuk tesnya waktu itu saat saya melaksanakannya juga umum. Buat teman-teman bisa melaksanakan uji coba Mas ya, atau tes psiko sendiri pribadi, entah itu di Angkatan Laut atau di UNERC juga ada kalau nggak salah, itu silakan dicoba. Untuk yang paling umum teman-teman pasti tahu tentang menggambar di pohon. 8 kotak pohon, Nah, kemudian manusia seperti itu juga muncul. Itu muncul ya Mas ya. Jadi sekarang mungkin lebih ke banyak informasi sih Mas ya, kayak di internet itu banyak, bahkan Mas Roy pun tadi yang dikatakan bikin Instagram terkait Sukses Polbit _elf juga. Mas Roy sendiri juga IG-nya juga bisa ditanya-tanya. Jadi teman-teman kalau di zaman sekarang kurang informasi itu menurut saya bisa dikatakan impossible gitu. Banyak sekali media-media yang sudah seharusnya teman-teman manfaatkan gitu ya. Juga ya saya membantu teman-teman semua dengan mendatangkan narasumber taruna-taruni seluruh Indonesia buat men-share ini gitu. Salah satunya Mas Roy dari Poltekbang Surabaya. Namanya kalau teman-teman emang ingin membantu saya supaya channel saya berkembang, ya jangan lupa di-subscribe kayak gitu. Nah, mungkin lanjut ya Mas Roy, setelah tes psikotes udah? Siap, sudah Mas. Nanti tinggal menunggu pantokir saja Mas, pengumuman kelulusan seperti itu. Kelulusan. Di pantokir ada tes lagi nggak? Siap, tidak ada sih Mas. Cuman kita hanya menunggu saja. Menunggu ya? Putusannya. Oke. Tapi menunggu enak kan? Ya seperti itu Mas. Berapa bulan Mas?
Kalau nggak salah itu sekitar 1 bulan lebih sih Mas. Oh, 1 bulan lebih gitu. Memang cukup lama kalau yang Cukup lama ya. Itu sambil mungkin Mas Roy apa ya, dakdikduk ya. Ya bener Mas. Oh, pasti Bener-bener dakdikduk. diambang apa Mas ya? Keputusan ya kayak Keputusan. keterima nggak ya, keterima. Nah itu ya, mungkin banyak-banyak berdoa ya Mas ya, tipsnya banyak-banyak berdoa. Jadi itu ya teman-teman buat tahapan tesnya mungkin bisa direview. Mas Roy tadi secara singkat ada tes administrasi, terus SKD terdiri dari TWK, TIU sama TKP. Terus setelah itu ada tes yang kesehatan, terus kesempatan fisik ya. Habis itu psikotes dan wawancara. Habis itu pantukir, teman-teman menunggu langsung teman-teman menjadi calon taruna dari Politeknik Penerbangan Surabaya kayak gitu. Mungkin itu berlaku di Kemenhub yang lainnya juga. Siap betul. Ini umum untuk Kemenhub lainnya juga sama. PPI Curug, STTD dan yang sebagainya. Oke teman-teman, kalau belum tahu, jadi gini teman-teman, namanya sekolah kedinasan itu punya bahasa kasarnya anak kementerian. Betul sekali. Nah, anak kementerian ini beda-beda kayak misalkan Poltekim di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Poltekbang, PPI Curug, STIP, PPI Madiun itu di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Nah, itu setiap kementerian punya kebijakan masing-masing. Makanya kalau misalkan teman-teman, kemarin saya mendengarkan podcastnya Mas Roy di channel Doni Fatwa, seperti ini juga, padahal saya tes di PPI Curug. Nah, makanya teman-teman jangan kaget, karena itu satu kementerian. Bisa dikatakan sama-sama anaknya Bapak Menteri Perhubungan lah, misalkan kayak gitu, dengan kebijakan yang sama. Jadi, jangan kaget ya teman-teman. Dan saya tekankan, beda kementerian, beda kebijakan. Nah, makanya kayak, jangan samakan kayak, kok di Poltekbang seperti ini, di EPDN seperti ini. Nah, beda kebijakan, yaitu tadi, beda anak kementerian, beda kebijakan. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, terus ini mungkin opini ya Mas Roy, dari diri pribadi, enak nggak kuliah di kedinasan? Kalau opini saya pribadi nih Mas ya. Iya benar. Kalau dibilang enak, ya benar-benar bisa dikatakan sangat enak Mas. Karena kita kan sebagai anaknya negara Mas ya, bisa dikatakan seperti anaknya negara. Jadi memang beberapa fasilitas seperti biaya akademik itu nanti juga akan ditanggung oleh negara. Dan juga di sekolah kedinasan khususnya di Kementerian Perhubungan ini kan juga sekolahnya semi militer. Jadi buat teman-teman nanti kedisiplinannya, kemudian loyalitasnya itu benar-benar akan diperkental di sana. Jadi memang ketika nanti teman-teman jadi taruna bakal merasakan ini masa-masa transisi dari SMA menjadi seorang taruna. Bagaimana cara berjalan, bagaimana dia menjaga bicaranya, bagaimana bagaimana dia bisa menjaga kewibawaannya di hadapan orang lain dan yang sebagainya seperti itu Mas Doni. Enak banget berarti ya. Siap. Nah, terus mungkin ini opini juga. Ada nggak enaknya nggak? Siap. Kalau untuk nggak enaknya apa Mas ya? Mungkin dalam masa transisinya Mas. Itu memang benar-benar kita dituntut nggak sih? Kayak misalkan dari seorang siswa SMA kan kadang ya bebas ya Mas ya, terkenal dengan bebas, santai, langsung masuk taruna. Wah, dunia militer, seakan-akan kejam gitu. Nah, mungkin itu masa transisi ya Mas, dari siswa ke taruna gitu. Ini sangat berat mungkin, tapi nggak semua. Pasti apa ya? Badai pasti berlalu gitu. Toh juga ketika teman-teman sudah masuk di salah satu instansi kedinasan, berarti di situ teman-teman bisa meraih mimpi teman-teman dan mewujudkan cita-cita orang tua. Pasti bangga ya Mas Roy. Pasti orang tua Mas Roy juga bangga melihat Mas Roy berseragam seperti ini menjadi salah satu keluarga besar Poltekbang Surabaya di bawah naungan Kementerian Perhubungan dan nanti jadi ASN juga ya Mas Roy ya, jadi PNS. Nah, saya doakan juga kalau bisa Mas Roy jadi Menteri Perhubungan sekalian gitu kan, bisa memimpin yang lain-lain gitu. Nah, mungkin terakhir nih dari Mas Roy, apa sih pesan yang ingin disampaikan Mas Roy buat siswa-siswa SMA sekarang khususnya yang sedang mempersiapkan dirinya untuk masuk ke dunia universitas, baik itu politeknik, universitas yang lainnya, negeri swasta ataupun kedinasan non ikatan dinas, terus apa sih yang ingin disampaikan Mas Roy gitu buat mereka semua biar mereka sadar gitu? Siap. Baik, terima kasih Mas ya. Mungkin saya agak sensitif kalau membahas tentang ini. Mungkin teman-teman pernah mendengarkan kata-kata usaha tidak akan mengkhianati hasil. Mungkin saya akan sedikit mengganti kata-kata tersebut, yaitu progres tidak bisa berbohong, usaha itu tidak bisa berbohong. Seseorang yang berusaha 1 hari dengan 2 hari
dengan porsi yang sama itu akan terlihat perbedaannya. Itu dengan waktu yang singkat. Bagaimana dengan yang 1 hari dengan 1 minggu? Bagaimana dengan yang 1 minggu dan 1 bulan? Begitu juga seterusnya. Perbedaan usaha tersebut akan menentukan progresnya kita masing-masing. Jadi jangan berhenti berprogres, jangan berhenti berusaha, karena usaha tersebut tidak akan pernah berbohong. Semuanya akan benar-benar terlihat nyata. Jangan sampai hati teman-teman diambang keraguan oleh yang namanya nepotisme. Mungkin teman-teman bisa berbagi pengalaman, pernah melihat dengan kacamatanya sendiri dan yang lain sebagainya. Tapi hal tersebut memang benar-benar di luar kapasitas kita. Itu di luar kapasitas kita, dan ketika kita terlalu fokus dengan hal tersebut, itu benar-benar akan sia-sia. Jadi fokus terhadap usahanya teman-teman sendiri, perbanyak doa, perbanyak restu dari orang tua. Insya Allah teman-teman akan bisa menggapai kesuksesannya masing-masing dengan jeripayahnya teman-teman sendiri. Seperti itu, Mas. Oke, mungkin itu ya teman-teman pesan yang ingin disampaikan Mas Roy tadi. Mungkin saya tambahkan juga, tadi Mas Roy, usaha tidak pernah mengkhianati hasil, terus progres tidak pernah berbohong. Intinya kalau teman-teman tadi yang dikatakan Mas Roy tahu kacamata nepotisme dan lain-lain, ya kita nggak akan pernah selesai kalau berbicara tentang itu. Yang penting fokus pada tujuan teman-teman, dan pasti Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu ya usaha teman-teman tadi gitu. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil gitu. Nah, oleh karena itu buat teman-teman yang sekarang sedang mempersiapkan dirinya, semangat terus. Habis itu minta doa restu orang tua dan tawakal. Serahkan semua kepada Allah, serahkan semua kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketika teman-teman sudah berusaha, berarti disitulah teman-teman harus menaruh harap yang besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah hasil apapun yang nantinya keluar itu hasil yang terbaik di mata Allah. Belum tentu apa yang menurut kita baik juga di mata Allah, dan apa yang menurut kita buruk juga di mata Allah. Mungkin itu ya Mas Roy ya. Siap. Ada tambahan lagi? Siap, kurang lebihnya cukup Mas. Sepakat sekali saya. Oke. Nah, mungkin itu ya teman-teman. Itu tadi podcast yang Mas Roy sampaikan. Semoga informasinya bermanfaat, dan jangan lupa tadi follow Instagram Mas Roy juga, terus ada follow juga tadi Instagram sekonnya juga yang membahas tentang Polbit. Nah, nanti saya akan sertakan linknya di bawah, terus follow juga Instagram saya. Semoga informasi yang kita sampaikan dengan saya membantu rekan-rekan sekalian dengan mendatangkan pemateri narasumber dari seluruh taruna-taruni Indonesia, membuat teman-teman semakin banyak informasi yang akan diterima, dan teman-teman nggak salah untuk menangkap informasi, karena informasi ini disampaikan oleh ahlinya langsung dan pengalaman pribadinya. Nah, mungkin itu. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Semoga channel Doni Fatwa ini berkembang terus dan bisa memberikan manfaat terus buat teman-teman. Dan insya Allah berkah kedepannya hidup kita akan menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Mungkin itu saja, dan terima kasih Mas Roy. Terima kasih, Mas. Bisa kita sharing-sharing, dan semoga panjang umur buat Mas Roy. Sama-sama, Mas. Dan rezeki Mas Roy dilancarkan terus, orang tua di rumah panjang umur juga, dan diberikan kesehatan dunia akhirat, berkah hidup. Mungkin itu, sampai bertemu lagi Mas Roy, dan mungkin bisa terima kasih ke teman-teman dulu Mas Roy. Siap, baik, terima kasih juga kepada teman-teman. Silahkan untuk subscribe, like, dan lain sebagainya. Justru konten-konten seperti ini yang seharusnya kita dukung, yang memang memberikan manfaat, memberikan wawasan, pengetahuan, yang mana dari dukungan kecil itu saja, subscribe dan like, insya Allah Mas Doni akan senantiasa Mas ya, semangat. Benar. Untuk memperluas pengetahuan dan wawasan yang seperti ini, Mas. Siap. Baik, mungkin terima kasih juga, dan mohon maaf bila ada beberapa kata dari saya yang kurang sesuai, yang kurang berkenan. Saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya, dan juga mohon izin menyesuaikan kepada senior saya dan juga alumni Politeknik Penerbangan Surabaya. Cukup. Siap. Mungkin saya juga mewakili temannya Mas Roy juga, selaku Doni Gondrong pribadi, saya juga mohon maaf kalau ada salah kata, dan semoga kita bertemu lagi di video-video selanjutnya, dan pantengin terus teman-teman semua, dan semoga teman-teman viewer Doni Gondrong, viewer Doni Fatwa diberikan kelancaran rezekinya, hidup sehat selalu dan bermanfaat buat orang lain. Mungkin itu saja, saya Doni Fatwa menutup forum ini. Saya Roy Pratama Suwanto.
mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.